Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru walaupun sudah lewat beberapa hari. Namun suasana masih baru, biar kita punya semangat yang baru, kita membuat satu rencana yang baru, kita berdamai saudara, kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau boleh saudara kita berpuasa dan mengambil satu komitmen, yaitu kita tidak boleh lagi absen untuk beribadah dan kita tidak boleh meninggalkan pelayanan. Kita harus mengutamakannya, karena kita tahu bahwa semua yang rohani itu mengandung janji untuk jasmani. Sehingga semua yang rohani itu kalau kita lakukan baik akan mengandung janji berkat kepada jasmani. Sehingga ketika kita diberkati jasmani kita, jangan tinggalkan pelayanan rohani atau iman kita, karena itu akan dipengaruhi oleh rohani kita. Jikalau kita diberkati, kemudian kita sibuk, kita kemudian mulai menunda atau mengurangi, saudara, dan kita mengurangi juga namanya prioritas kita untuk datang ke gereja pelayanan, maka tentu cepat atau lambat kita akan terseret dengan arus dunia. Bisa melalui masalah, mungkin juga kita di dalam jebakan iblis, akhirnya kita mulai pergaulan yang salah. Mungkin rumah tangga akan kacau, kesehatan mungkin berkurang, atau mungkin hutang bertambah dan sebagainya, saudara. Tetapi yang pasti mari kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, melepaskan kita dari kutuk dan dosa. Berarti kita di bawah berkat dan kasih karunia. Walaupun kita tidak mengejar berkat, namun kita tahu Tuhan itulah sumber berkatnya. Sehingga kita harus mencari Tuhan supaya kita bisa mengimpartasikan berkat yang kita dapat itu kepada banyak orang. Serta kita membangun iman kita, karena dari situlah kekuatan. Sehingga hari ini Kristus memberikan kemenangan. Temanya seperti itu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa segala bangsa, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Kau menyucikan setiap hati pikiran kami, biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang berkenan kepada Tuhan, dan Kau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala bencana, sakit penyakit, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat. Dan jikalau ada di antara saudara kami Tuhan yang masih terlibat dengan segala persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, hutang piutang ataupun perselisihan, kiranya Tuhan Engkau melepaskan mereka, memberikan berkat kepada mereka, dan memberikan kepada mereka hikmat dan jalan keluar. Bahkan yang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yakinlah bahwa Kristus memberikan kemenangan. Tanpa Kristus kita tidak mampu apa-apa, saudara. Kalau kita melihat bagaimana sebuah pesta yang kehabisan anggur, ketika ada Kristus, maka anggur baru telah ada, diciptakan melalui air biasa. Ketika di dalam satu bencana badai yang hendak mengancam, yaitu nyawa atau jiwa daripada para nelayan, Tuhan kemudian meneduhkannya. Apa yang perlu kita takutkan, saudara? Yang penting, saudara, bagaimana pada tahun yang baru ini kita punya komitmen, kita punya kemauan, kerinduan yang dalam untuk mengandalkan Tuhan. Karena tahun ini jangan lagi kita mundur, jangan lagi kita terpesona atau terganggu. Walaupun mungkin kita akan diberkati luar biasa, tapi komitmen kita tetap konsisten ikut Tuhan. Pelayanan kita harus semakin meningkat, terutama mutunya. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi jangan ada orang yang menghukum kita. Oh, jangan makan ini makanan akan membuat kamu menjadi najis, tidak berkenan kepada Tuhan.
saudara, tidak ada. Jangan minuman ini nanti membuat kamu ya dijauhkan dari Tuhan, tidak ada, saudara. Tetapi yang pasti makanan-makanan itu jangan berkelebihan, itu akan mengganggu kesehatan kita, iya. Contoh-contoh yang mengandung alkohol akan merusak kesehatan, membuat kita mabuk, ya itu harus dijauhi. Jadi kita bicara tentang kesehatan, bukan bicara soal iman. Makanan minuman itu saudara jangan dikaitkan dengan iman kita. Karena waktu kita doakan oke, tapi dikaitkan dengan kesehatan masih boleh saudara. Kecuali perjamuan suci, perjamuan kudus. Demikian dengan hari-hari, bulan-bulan yang baru, tanggal-tanggal tertentu, jangan dikaitkan dengan nasib kita saudara. Tetapi itu boleh dikaitkan dengan peraturan umum. Apa itu Pak peraturan umum? Contohnya pada tahun baru libur saudara. Ya kita libur kecuali toko-toko buka. Nah kalau tokonya libur sayang saudara, banyak orang-orang datang. Sehingga kita tidak katakan tahun baru itu wah itu berarti kita itu hoki atau diberkati. Bukan bicara mengubah nasib, memang itu umum saudara. Secara umum itu seperti itu. Tetapi ada juga di tahun yang baru orang membuang uang, yaitu orang yang wisata kan. Jadi semuanya itu berbeda secara umum. Tetapi jangan dikaitkan tentang nasib kita, saudara. Nasib kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan di bulan-bulan, bukan di tahun-tahun, bukan di hari-hari, bukan soal makanan dan minuman. Tetapi ada pada firman Allah. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kita melihat wujudnya adalah Kristus. Semua itu bayangan saja saudara. Yang dimaksud bayangan itu saudara, bahwa Tuhan telah memberikan hari-hari yang baik semuanya. Hanya manusia membatasi. Setelah 30 hari, 31, supaya jangan ada 32, 33 sampai 1000 lebih, dibatasi, diganti bulan. Mulai tanggal 1 lagi. Nah setelah tahun ini supaya saudara tidak ada lagi bulan 13, bulan 14 sampai bulan 1000 dibatasi, saudara tahun diganti tanggalnya. Supaya saudara itu seperti itu. Tetapi semua itu Tuhan yang menjadikan hari-hari itu semuanya. Dan kita juga tahu tahun-tahun itu untuk memberikan kita waktu, tahu masa-masa tertentu. Oke, itu benar saudara. Sehingga kita tahu bahwa umur kita semakin hari semakin bertambah, berarti semakin dekat dengan Tuhan. Artinya saudara, semua harus dikaitkan dengan Tuhan. Jangan sampai saudara, oh ini tahun ini bagus, tahun ini tambah kita tambah tua, tambah apa saudara? Nah, kita apakah tambah menjadi-jadikan? Tidak. Harus semakin bijaksana, semakin mengasihi Tuhan, semakin memberikan hari-hari kita kepada Tuhan, saudara. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kemenangan itu ada hanya pada Kristus, tidak ada pada yang lain. Sehingga apapun yang kita perbuat masa muda kita juga kita berikan kepada Tuhan. Karena waktu kita kuat, kita yakin Allah memakai kita sehingga kekuatan kita bukan hal sia-sia. Banyak orang masa mudanya itu bangkrut, rugi, rusak, mabuk, hancur, narkoba. Saudara, susah. Biar pada masa muda itu saudara kita memberikan kepada Tuhan, karena itu masa yang bagus. Tetapi kalaupun seandainya ada masalah, kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap sanggup menolong kita. Percayalah di dalam Kristus itu selalu ada kemenangan. Kita lihat ayat selanjutnya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini berbahaya saudara. Banyak orang-orang yang sudah pelayan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yang dewasa, akhirnya kembali kepada hal-hal tahayul. Hal-hal yang boleh dikatakan seperti itu. Memang Tuhan bisa berbicara, saudara, melalui mimpi, Tuhan menampakkan diri dan penglihatan, itu memang ada. Namun firman ini berkata jangan berkanjang, artinya jangan mengutamakan, jangan selalu mencari situ, hidupku kok begini ya, seandainya saya pelayan Tuhan nih, atau saya seorang Kristen nih, hidup kok begini ya, aku tak cari sih, penglihatan apa yang mau Tuhan berikan kepadaku. Itu nggak boleh. Lebih baik Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang harus aku perbuat dalam masa depan. Tuhan pasti juga tunjukkan kita, saudara. Tetapi itu, saudara, kembali lagi, penglihatan itu pemberian Allah saja. Sehingga itu bukan utama. Yang paling utama adalah Kristus itu sendiri. Ya. Kita
Kita harus semakin dekat kepada Kristus, mengandalkan kepada Kristus. Injil Kristus harus kita perkuat, saudara. Jikalau kita tidak memperkuatnya itu, maka apa-apa saja saudara kita lihat, maka kita mulai cari, wah ini di sini ada malaikat Gabriel, gereja ini dijaga malaikat Mikael, ini ada penglihatan. Oke, saya percaya penglihatan, saya percaya mimpi, saya percaya kuasa mujizat kesembuhan. Tetapi saya tidak, saudara, menganjurkan saudara untuk berfokus kepada sana. Tetapi kita harus berfokus kepada sumbernya, Tuhan Yesus. Jangan selalu ke sana terus, saudara. Tetapi saudara, kita harus lebih bijaksana. Contohnya, aku mau cari kesembuhan, padahal nggak sakit. Kalau saudara cari kesembuhan, berarti saudara mau sakit. Kalau kita sembuh, ya nggak usah cari kesembuhan. Kita cari Tuhan terus, saudara. Puji Tuhan. Ini contoh-contoh sederhana. Yakinlah, untuk tahun yang baru ini, jikalau kita tidak menoleh ke kiri ke kanan, saudara, menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita lurus, pasti Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar firman-Mu ini memberi keyakinan, kekuatan kepada iman kami, sehingga kami tidak digoncangkan oleh pandang-pandangan dunia, sehingga kami lebih fokus kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Kau bisa pakai semuanya, tapi kami lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan cari kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Biar kami tidak mencari yang ditambahkan, tapi mencari Tuhan yang utama. Memberkati kami semuanya, menjauhkan kami dari segala bencana, sakit, penyakit, kuasa kegelapan. Dan jikalau ada di antara engkau, saudara, yang punya beban persoalan masalah, persoalan, hutang piutang, keluarga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau ada sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan, kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar. Demi nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat masuk di dalam tahun yang baru dengan semangat yang baru. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.